Saat ini saya sedang berada di distrik Wan, tepatnya di Kampung Konorau. Di belakang sana adalah SD Impres Konorau, salah satu sekolah yang berada di kawasan distrik Wan ini selain SD YPPK Tor, SD YPPK Keladar dan juga SD YPPK Sabon. Nah, di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang berbagai masalah yang mengakibatkan pelayanan pendidikan terkadang agak sedikit kurang lancar gitu ya. Salah satunya adalah tingkat kesulitan untuk sampai ke tempat tujuan di daerah ini. Kalau dari kota Merauke untuk sampai ke sini biasanya para guru itu menumpang kapal Sabuk Nusantara, kapal perintis, tetapi tidak sampai di sini ya. Kapal Sabuk Nusantaranya hanya sampai di Muara Moi. Kalau dari Muara Moi, Bapak Ibu guru harus mencarter perahu lagi untuk sampai di sini. Kalau di Kampung Konorau itu biaya charternya menurut informasi bisa mencapai 4 sampai dengan 5 juta. Kemudian untuk sampai ke SD YPPK Puan ataupun juga sampai ke Keladar, Tor, sampai ke Sabon itu bisa menghabiskan biaya kurang lebih 10 juta rupiah. Jadi bisa membayangkan jika mereka ada kebutuhan sewaktu-waktu ke kota, tidak ada transportasi reguler. Nah, mereka harus berusaha sampai ke Moi dan juga kalau paling tidak sampai ke Kimam untuk menunggu transportasi laut ataupun pesawat. Nah, ini yang menyebabkan terkadang guru sulit untuk sampai ke tempat tugas. Mudah-mudahan ke depan keadaan ini bukan bisa menjadi lebih baik dengan adanya pelayanan transportasi untuk menghubungkan antara kota, kabupaten dan kecamatan serta sekolah-sekolah yang ada di sini. Nah, kemudian di belakang sana adalah Laut Arafura yang untuk di dunia pendidikan cukup ada sebuah cerita sedih gitu. Tahun 2017 salah satu guru berdedikasi yang bertugas di distrik Wan, Kampung Terjauh, Kampung Sabon, pada malam hari dalam pelayaran dari Kimam menuju ke Sabon itu mengalami kecelakaan tepat di depan sana perairan yang ada di depan Kampung Konorau ini. Kapal kayunya tenggelam, kemudian Pak Guru Imam, namanya Pak Imam, hilang dan 3 hari kemudian baru jasadnya ditemukan. Ya, selain tadi biaya yang mahal, lautan yang ada di kawasan distrik Wan ini juga selama ini terkenal ganas. Dan salah satu yang menyebabkan guru ataupun siapa saja yang akan datang ke sini itu harus betul-betul memperhitungkan kondisi cuaca, kondisi alam. Mudah-mudahan ke depan pelayanan pendidikan ataupun pelayanan dan juga pelayanan perhubungan untuk masyarakat dan juga untuk Bapak Ibu guru yang bertugas di kawasan-kawasan sulit ini bisa menjadi lebih baik agar pelayanan kepada masyarakat, pada para siswa di daerah-daerah seperti ini bisa terlaksana dengan maksimal. Inilah wajah SD Impres Konorau. Saya tadi juga lupa bahwa kesulitan lain selain transportasi ada salah satu lagi kesulitan lainnya, yaitu cuaca. Di musim kemarau kampung-kampung ini tidak ada air bersih. Sumur-sumur yang ada di sini tidak ada yang tawar. Dan kalau kita lihat itu perumahan masyarakat ada blong ataupun tandon penyimpan air, itu pun sangat terbatas. Kita boleh percaya boleh tidak, ketika guru di musim kemarau itu mereka dari kota harus membawa air aqua ataupun air fit, air mineral dari kota Merauke. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya.
dan itu terjadi apabila persediaan air mereka sudah habis. Dan dengan sangat terpaksa di musim-musim kemarau seperti itu sudah tidak ada lagi air sama sekali. Biasanya masyarakat yang ada di dalam kampung ini akan keluar mencari sumber air yang ada di dalam hutan, di rawa-rawa sana yang untuk ukuran kesehatan itu tidak layak dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, akibatnya di musim kemarau panjang biasanya Bapak Ibu guru terpaksa harus meninggalkan sekolah. Cerita lainnya adalah bahwa saya bisa bilang bahwa Bapak Ibu guru yang ada bertugas di daerah-daerah terpencil ini, mereka adalah petarung tunggal. Kenapa saya katakan demikian? Karena dorang ini di kampung-kampung itu bertugas sendirian. Tidak ada tenaga pengamanan kepolisian, tidak ada petugas kesehatan, sehingga jika terjadi gangguan keamanan ya mereka harus berurusan sendiri. Jika mereka sakit, ya tergantung dengan obat-obatan yang mereka bawa. Ada juga puskesmas, biasanya pustu, nah itu puskesmas, itu pun jumlah tenaga medis masih sangat sedikit. Kalaupun ada, memang ada pelayanan dari puskesmas, yaitu puskesmas keliling yang datang sesuai dengan jadwal mereka, tetapi tidak setiap saat sesuai dengan jadwal. Petugas kesehatan akan datang dan disitulah biasa memeriksa masyarakat, kesehatan, dan juga guru-guru pada kesempatan itu bisa meminta obat-obatan sebagai bekal untuk berjaga-jaga selama tenaga medis tidak ada di kampung mereka. Demikianlah cerita-cerita pagi hari ini. Semoga ke depan pendidikan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, bisa lebih bagus. Masih kurang satu cerita lagi tentang makan bergizi gratis. Usul saya untuk pemerintah pusat, Bapak Presiden, kalau bisa makan bergizi gratis itu bisa lebih diprioritaskan untuk kampung-kampung terpencil yang ada di daerah-daerah sulit seperti ini. Mengapa? Karena sebagian anak-anak kita ketika datang sekolah mereka tidak sarapan pagi. Akibatnya baru jam 9, setengah 10, anak-anak muridnya sudah biasa datang minta izin ke Pak Guru, Pak Guru, Ibu Guru, izin mau pulang, kenapa? Lapar. Karena mereka datang tidak sarapan. Kalaupun sarapan, itu pun dengan sarapan seadanya. Saya yakin dan percaya kalau pemerintah di daerah-daerah pedalaman memiliki konsep tertentu yang bisa dipakai ataupun cara tertentu, tidak seperti di kota harus ada dapur umum ataupun lain-lain, maka di sini cukup kalau makan bergizi gratis itu ya bisa salah satunya uang makan sihat bergratis itu diserahkan saja kepada sekolah, Bapak Ibu guru. Saya yakin dan percaya mereka bisa mengelolanya dengan baik. Mereka menyiapkan bahan makanan dan juga bisa menyiapkan makanan bekerja sama dengan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.